Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid-dharain. Wal hadisul akhar minal masmu'ati an aliyin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu idza khurijat min yadi sahibiha taqa'u fi yadillahi qabla an tadkhula fi yadis sa'ili fatatakallamu bi khamsi kalimatin awwaluha taqulu kuntu saghiran fakabbartani wa kuntu qalilan fakassartani wa kuntu aduwan fahbabtani wa kuntu faniyan fabqaitani wa kuntu harisi fal'ana sirtu harisaka. Wal hadisul akharu, adapun hadis yang lain itu minal masmuhati, dari hadis-hadis yang didengar. An Aliin radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, annahu, sesungguhnya Sayyidina Ali, qala berkata, siapa Sayyidina Ali? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah, as-shadaqatu, adapun sedekah, idza khurijat, apabila dikeluarkan, apa sedekah? Sedekah itu dikeluarkan min yadi sahibiha, dari tangannya orang yang mengeluarkan sedekah. Taqa'u, maka akan sampai apa sedekah, fi yadillahi, pada atau ke tangannya Allah Ta'ala. Sedekah itu akan sampai di tangannya Allah Ta'ala qabla an tadkhula, sebelum antadkhula, masuk apa sedekah, maksudnya masuk itu diberikan, fi yadis sa'ili, pada tangannya orang yang meminta-minta. Jadi sedekah itu pada saat dikeluarkan, sebelum sedekah itu sampai di tangannya orang yang akan mendapatkan sedekah itu, maka pahala sedekah itu sudah sampai, artinya sedekah itu sampai kepada Allah. Jadi saking cepatnya ya. Jadi saat kemudian dikeluarkan dari tangannya orang yang memberikan sedekah, maka sedekah itu sudah sampai ke tangannya Allah sebelum sedekah itu sampai kepada tangan orang yang akan diberi sedekah. Fatatakallamu, lalu mengutarakan apa sedekah itu, mengutarakan bi khamsi kalimatin, dengan 5 kalimat. Awwaluha, adapun awalnya khamsu kalimatin, takulu, ialah mengatakan apa sedekah itu, apa perkataan sedekah itu, kuntu, ada siapa aku, saghiron, ialah semula kecil. Jadi aku itu semula kecil. Fakabbartani, lalu membuat besar siapa engkau, ni, kepadaku. Jadi asalnya aku kecil, lalu kemudian engkaulah yang membuat besar kepadaku. Wa kuntu, dan ada siapa aku, qalilan, ialah sedikit. Maksudnya asalnya aku sedikit. Fakatsar, lalu
memperbanyak siapa engkau ni kepadaku. Ini ucapan yang kedua. Wa kuntu, dan ada siapa aku, aduan ialah menjadi musuh, awalnya musuh. Fahbabta, lalu membuat cinta siapa engkau ni kepadaku. Karena kita tahu bahwa dunia itu kan musuh. Karena dunia itu seperti obat. Kita mengambil dunia hanya untuk seperlunya. Wa kuntu, dan ada siapa aku, fanian ialah fana, awalnya fana. Fabqaitani, lalu mengekalkan siapa engkau ni kepadaku. Wa kunta, dan ada siapa engkau, harisi ialah penjagaku. Fal'ana, adapun sekarang, sirtu ada siapa aku, harisaka ialah menjadi penjagamu. Saat kemudian harta itu belum disedekahkan, maka kita adalah menjadi penjaga dari harta kita. Tapi saat kemudian harta itu disedekahkan, maka harta yang disedekahkan akan jadi penjaga kita. Waruwiya an Makhulin Asyami rahmatullahi alaih qala idza tasaddaqal mu'minu shadaqatan radiya biha anhu wa nadat jahannam. Waruya, dan diriwayatkan an Makhulin Asyami, dari Syekh Makhul Asyami, Makhul Asyami, mungkin dari negeri Syam. Rahmatullahi alaih, semoga rahmatnya Allah tercurah kepada beliau, amin. Qala, berkata siapa Syekh Makhul itu, idza tasaddaqa, apabila bersodakoh, al mukminu, siapa mukmin, mukmin itu bersodakoh, sodakotan, kepada sodakoh, rodiya, yang ridho siapa Allah, biha dengan sodakohnya mukmin itu, biha dengan sodakoh, anhu akan mukmin, wanadat, dan seraya berseru, jahannamu, siapa apa neraka jahannam. Jadi kalau ada orang mukmin bersodakoh, kemudian Allah ridho dengan sodakohnya orang mukmin itu, maka jahannam akan berseru, akan berkata. Apa perkataan neraka jahannam itu? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, adina ya'dan, i'dan, ya, i'dan, berilah izin, memberikanlah izin siapa engkau, li kepadaku, bisujudi dengan melakukan sujud, syukron seraya bersyukur, laka kepadamu. Kenapa kemudian jahanam itu berseru demikian? Fakot aktakta, betul ya, aktakta. Sungguh aktakta, membebaskan siapa engkau, engkau Allah, ahadan kepada seseorang, min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalamu, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membebaskan min adzabi, dari siksaku. Jadi ternyata neraka jahanam ini pada saat Allah itu ridho akan sedekahnya seseorang dari umatnya Nabi Muhammad, kemudian Allah berkenan membebaskan dari siksa jahanam itu, justru neraka jahanam ini bersyukur. Jadi sebenarnya neraka ini tidak ingin menyiksa umat Nabi Muhammad. Mungkin persepsi beberapa orang ada yang salah ya, bahwa saat kemudian neraka itu diciptakan, kan neraka makhluk. Kemudian kita berpersepsi bahwa neraka mungkin berharap akan menyiksa umat Nabi Muhammad. Ternyata tidak. Ini buktinya. Pada saat kemudian Allah ridho dengan sedekahnya orang mukmin, kemudian Allah berkenan dengan membebaskan orang mukmin itu dari azabnya Allah.
azab dari neraka jahanam, justru neraka jahanam bersyukur. Jadi tidak boleh suudzon ini ke makhluk jahanam ini. Walaupun jahanam itu menu azabnya itu pedih-pedih. Ini ternyata jahanam sendiri merasa bersyukur saat kemudian Allah membebaskan salah seorang dari umatnya Nabi Muhammad dari azabnya. Allah. Iya, betul. Kenapa kemudian jahanam berkata demikian? Li'anni, karena sesungguhnya aku kuntu ada siapa aku, istahya yastahyi, astahyi, merasa malu, aku merasa malu, min Muhammadin alaihi salatu wassalamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya neraka jahanam, aku sebenarnya malu kepada Nabi Muhammad. Malu untuk apa? An u'adziba ahadan min ummatihi. An u'adziba, untuk kok tidak nyambung, untuk mengadab siapa aku, ahadan kepada salah seorang, min ummatihi, dari umatnya Nabi Muhammad. Jadi jahanam malu kalau kemudian harus menyiksa salah seorang dari umatnya Nabi Muhammad. Wala buddha, nah ini wawnya waw hal ini. Wala buddha, sementara la buddha, harus, li ialah bagiku, min ta'atika, taat kepadamu. Jadi kalaupun kemudian neraka jahanam itu harus mengadab seseorang dari umat Nabi Muhammad, itu karena la buddha, karena menjadi sebuah keharusan bagi neraka jahanam untuk menyiksanya, karena semata-mata taat kepada Allah. Wa nazalat, dan turun, hadil ayatu, apa ayat ini turun, ala fadli sodakoti, menjelaskan tentang keutamaan sodakoh. Wah, ini intinya ada di sodakoh tadi. Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alimun. Khud, ambillah olehmu, min amwalihim, dari harta-hartanya mereka, diambil sodakotan, kepada sodakoh. Untuk apa? Tutahhiru, untuk mensucikan, tutahhiru, untuk mensucikan, apa, amwal, hum, kepada mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan, apa, amwal, him, kepada mereka, biha, dengan sodakoh. Wasolli, wasolli ini maksudnya wasolli, dan memberikanlah rahmat, siapa engkau, alaihim, kepada mereka. Kenapa? Inna sholataka, karena sesungguhnya rahmatmu, sakanun, ialah bisa menyebabkan ketenangan, lahum, bagi mereka. Wallahu, adapun Allah, sami'un, ialah zat yang maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Yakni menghendaki siapa Allah, du'auka, adapun doamu. Jadi wasolli ini bisa diartikan doa. Jadi wasolli, dan berkenanlah berdoa. Wa du'auka, yakni menghendaki siapa Allah, du'auka, adapun doamu, wastighfaruka, dan istighfarmu, tumakninatun, ialah akan menenangkan, lahum, kepada mereka. Innallaha ta'ala qad qabila minhum, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, qad qabila, sungguh menerima, siapa Allah ta'ala,
minhum dari sodakohnya mereka. Qala Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala, alam ya'lamu annallaha huwa yakbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhus sadaqati wa ya'khudhus sadaqati. Alam ya'lamu, apakah tidak mengetahui siapa mereka, annallaha, bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala, huwa, adapun Allah, yakbalu, ialah akan menerima, siapa Allah, Allah akan menerima at-taubata, kepada tobat. Tobat dari siapa? An ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Wa ya'khudhu, dan akan menerima siapa Allah, as-sadaqati, kepada sodakoh. Fayaqbalu, lalu menerima siapa Allah, as-sadaqati, kepada sodakoh, kama, sebagaimana, akhadha, mengambil, ha, kepada itu sodakoh, ar-rasulu alaihi salatu wassalamu, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil, minhum, dari mereka. Diteruskan ya. Waruwiya, dan diriwayatkan, an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ini putra dari Umar bin Khattab. Lama manakala nazalat turun hadil ayatu, apa ayat ini, apa isinya ayat itu, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman, adapun barang siapa, ya'mal, beramal, siapa man itu beramal, mithqala dzarratin, semisal dzarrah. Jadi amalnya sekecil dzarrah, sekecil atom. Mithqala dzarratin, semisal, sebesar biji dzarrah. Beramal khairan, akan kebaikan, yaro, maka akan melihat siapa man, hu, kepada khair. Jadi saat kemudian nanti kita melakukan sekecil apapun perbuatan baik, maka kecilnya perbuatan baik itu akan kita dapatkan di akhirat. Demikian pula dengan perbuatan yang buruk. Maka pada saat kita kemarin sempat ngaji Jawahirul Lu'lu'iyah, di sana diceritakan tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Pada saat menimbang sebuah makanan, kemudian ada semut yang naik ke timbangan, dan semut yang naik ke timbangan itu tidak merubah apapun kepada timbangan pada saat itu. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari menangis. Andai kata timbangan ini di akhirat, maka sekecil semut ini pasti akan merubah timbangan. Tapi karena itu timbangannya di dunia, maka begitu naik semut ini tidak akan merubah kepada timbangan. Bisa dicoba timbangan di dunia. Dinaikkan semut satu tidak akan merubah, tetap. Tapi kalau di timbangan akhirat, sekecil apapun maka ada perhitungannya. Sehingga kemudian di ayat Al-Quran didawuhkan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil apapun perbuatan baik, yaro, maka akan melihat siapa manhu, kepada khair. Qultu, berkata siapa aku, ini maksudnya Nabi. Nabi berkata pada saat ayat ini turun. Jadi sekecil apapun, sekecil dzarrah perbuatan baik itu, maka dia akan mendapatkan juga sebesar dzarrah. Qultu, aku berkata, ini dawuhnya Nabi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hadza, adapun ini famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, qalilun, ialah sedikit, fi haqqi ummati, di dalam hak umatku.
Qala Allah azza wa jalla, berfirman siapa Allah, in qallalta, jika menganggap kecil siapa engkau, ini dawahnya Allah kepada Nabi Muhammad. In qallalta, jika menganggap kecil siapa engkau, hadza kepada ini, faltakun maka ada al hasanatul wahidatu, apa satu kebaikan, bihasanata ini ialah dengan dua kebaikan. Ini dawahnya Allah. Kalau masih dianggap kecil maka satu perbuatan baik diganjar dengan dua kebaikan. Kemudian qauluhu ta'ala ulaika yu'tuna ajrohum marrotaini bima sobaru. Ulaika adapun mereka, yu'tuna diberi, siapa mereka, ajrohum akan pahala mereka, marrotaini dua kali. Kenapa? Bima sebab sesuatu, sobaru yang sabar siapa mereka. Ini ayat yang kedua. Wa qultu dan berkata siapa aku, ini dawahnya Nabi, ya Rabbi wahai Tuhanku, hadza adapun ini, marrotaini bima sobaru, qalilun ialah sedikit, masih sedikit ini, min haqqi ummati, dari haknya umatku. Jadi kalau tadi sebesar biji dzarrah dianggap masih kecil, kemudian oleh Allah dilipat gandakan, satu perbuatan baik diganjar menjadi dua kebaikan, dan itu masih dianggap kecil. Kemudian ayat yang kedua adalah Allah akan memberikan pahala itu dua kali lipat, dan itu masih dianggap kecil oleh Nabi. Jadi beruntung kita jadi umatnya Nabi. Dan saya yakin kalau bukan kekasih Allah, ini gimana caranya matur kepada Allah. Dan Nabi di sini kan tidak memperjuangkan haknya, tapi di sini sudah dari awal Nabi dawuhnya fi haqqi ummat, di dalam hak umatku. Nabi tidak egois, tidak memperjuangkan dirinya sendiri, tapi memperjuangkan umatnya. Karena Nabi sudah jelas-jelas surga, jadi ini memperjuangkan umatnya. Sementara mungkin Nabi yang lain pada saat nanti di akhirat kan nafsi-nafsi. Hanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang tetap mengatakan ya ummati, ya ummati. Ini ayatnya. Iya. Saya yu'tauna. Yu'tauna ya. Iya. Sebentar. Ya itu. Al-Quran. Yu'tauna ya. Bentar. Ini tafsirnya yu'tuna ini. Sebentar. Di tafsirnya apa? Yu'tuna. Yu'tauna kalau di sini tuh. Kalau di kitab ini. Enggak tuh itu tafsir apa tuh? Di tafsir Jalalain. Di tafsir Jalalain dibaca yu'tuna. Iya, kalau di ayatnya yu'tauna. Di kitab saya satunya yu'tauna. Iya. Ikut kitab aja. Iya. Tapi di tafsir Jalalain kan boleh baca yu'tauna. Nanti didiskusikan ini. Jadi yu'tauna, diberi siapa mereka. Kalau tadi dibaca yu'tuna. Kalau dibaca yu'tuna maka seperti di tafsir Jalalain. Kalau yu'tauna seperti di kitab ini. Yu'tauna, ya yu'tauna saja. Yu'tauna, diberi siapa mereka. Jadi ya Rabbi wahai Tuhanku, hadza adapun ini qalilun ialah sedikit, fi haqqi ummati pada haknya umatku. Qala bermatur kepada Allah, ya Rabbi hadza qalilun fi haqqi ummati. Kemudian Allah berfirman, fal yakun bi hasanatin wahidatin asru amsalihha. Jadi satu kebaikan diganjar 10 kali kebaikan. Qauluhu ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, man barang siapa ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Ja'a bi itu melakukan. Kalau ja'a bi
bukan datang, melakukan. Ja'a barang siapa, man barang siapa, ja'a melakukan siapa orang, bil hasanati dengan perbuatan baik, falahu maka ialah bagi man ja'a bil hasanah asru amsalihha, adapun seperti 10 kebaikan. Ini firman-Nya Allah. Kultu berkata siapa aku, ini doanya Nabi, ya Rabbi, hadza aidon qalilun fi haqqi ummati. Ya Allah, ya Rabbi wahai Tuhanku, hadza adapun ini 1 kali kebaikan diganjar 10 kali kebaikan. Aidon pula qalilun ialah sedikit fi haqqi ummati, di dalam hak umatku. Nabi masih memperjuangkan umatnya, memperjuangkan kita. Qalallahu berfirman siapa Allah, falyakun bihasanatin wahidatin sab'umi'atin. Falyakun maka akan ada bihasanatin wahidatin, ialah 1 kebaikan itu sab'umi'atin apa 700 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 700. Qauluhu ta'ala mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin. Ya, sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alimun. Mathalul ladina perumpamannya orang-orang yunfikuna yang menafkahkan, siapa alladzina menafkahkan amwalahum kepada harta-harta mereka fi sabilillahi di dalam jalan sabilillah. Jadi untuk perjuangan fi sabilillah, orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk perjuangan fi sabilillah, kama thali habbatin seperti sebutir benih, sebutir biji, ambatat yang menumbuhkan apa habbah, menumbuhkan sab'a sanabila kepada 7 bulir. Ya, bulir ya. Fi kulli sumbulatin, di dalam setiap bulir, mi'atu habbatin adapun 100 biji. Jadi 7 bulir menumbuhkan 100 biji. Wallahu adapun Allah yudha'ifu ialah melipat gandakan siapa Allah liman kepada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Wallahu adapun Allah wasi'un ialah zat yang maha luas karunia-Nya, alimun lagi maha mengetahui siapa Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Rasulullah, ya Rabbi wahai Tuhanku, zid berkenanlah menambah siapa engkau li ummati kepada umatku. Jadi sudah dilipat gandakan, Nabi masih memperjuangkan kita. Ini kalau bukan kekasih gimana caranya? Jadi sampai Nabi dawuh, ya Rabbi zid li ummati. Ya Rabbi wahai Tuhanku, zid berkenanlah menambah siapa engkau li ummati kepada umatku. Panazalat lalu turun hadhil ayatu apa ayat-ayat ini. Mandalladzi yukridullaha qardon hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsiratan. Man siapakah? Dalladzi orang yukridu yang akan menghutangkan, siapa alladzi menghutangkan Allah kepada Allah, qardon hasanan kepada hutang yang baik, fayudha'ifa maka akan melipat gandakan siapa Allah hu kepada alladzi,
Ya, hu kepada itu kordon, lahu bagi alladzi, dilipat gandakan at'afan katsirotan kepada pelipat gandaan yang banyak. Karena begini ya, orang menghutangkan uang dengan orang memberikan uang itu beda. Jadi kalau menghutangkan uang ke orang itu kan pasti benar-benar butuh. Beda kalau kemudian tiba-tiba kita dikasih uang oleh seseorang. Belum tentu kita pada saat dikasih itu butuh. Beda kalau kemudian saya hutang kepada orang, pasti saya butuh. Nah, cuman masalahnya orang sekarang ini kan susah kalau urusan kemudian pinjem. Yang susah adalah pada saat mengembalikan. Kan itu masalahnya. Kalau pahalanya lebih besar orang yang menghutangkan kepada orang daripada orang memberikan kepada orang. Karena pada saat uang itu diberikan, belum tentu yang diberi itu butuh. Tapi saat kemudian orang itu pinjam dan diberi, pasti orang itu lagi butuh. Jadi intinya ada pada kebutuhan. Ya, di sini disebutkan bahwa orang yang menghutangkan kepada Allah qardon hasanan dengan hutang yang baik. Ini kan seperti yang Sayyidina Ali kemarin itu, yang ada seseorang Badui mengatakan, ayo siapa yang mau menghutangkan kepada Allah. Nah begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi wahai Tuhanku, zid, berkenanlah menambah siapa engkau di ummati kepada umatku. Nabi masih matur kepada Allah agar supaya menambah. Fanazalat, lalu turun hadil ayatu, apa ayat ini, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisabin. Innama hanya saja, yuwaffa dicukupi, as-sabiruna siapa orang-orang yang sabar, dicukupi ajrohum akan pahalanya mereka, bighairi hisabin tanpa dihisab. Tahu saya tempeng dah. Jadi itu sudah tidak ditimbang-timbang. Kalau tadi kan mesti ditimbang, 1 jadi 2, 1 jadi 10, 1 jadi 700 dan lain sebagainya. Karena Nabi masih minta nambah, maka Allah akan memberikan, mencukupi orang-orang yang sabar itu pahalanya dengan tanpa hisab. Tidak usah ditimbang. Faqad jaa, sungguh datang, fil ahbari, di dalam ahbar, man barang siapa, tasoddaqo bersodakoh, siapa orang, bitamrotin dengan 1 biji kurma, yajid maka akan menjumpai siapa man tasoddaqo, sawabaha akan pahalanya tamroh, pahalanya 1 biji kurma itu, yaumal kiamati pada hari kiamat, mithla jabalin sebesar gunung. Jadi seperti gunung. Fi mizanihi, di dalam timbangannya. 1 biji kurma seperti gunung pahalanya. Banyak sekali. Masih dilanjut? Dikit lagi ya. Iklam, ketahuilah olehmu, minum kopi dulu ya. Iklam, ketahuilah olehmu, annafis sodakoti, sesungguhnya di dalam sodako, sab'u khisolin, ialah ada 7 perkara. Awaluha, adapun awalnya dari sab'u khisolin, annas sodakota, sesungguhnya sodakoh, tafuku ialah bisa melepaskan, apa sodakoh itu, melepaskan rokobataka kepada berbagai beban. Jadi kalau kemudian punya beban banyak, beban pikiran, beban apa, bisa ngambil ini. Karena mengeluarkan sodakoh itu akan melepaskan beban. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inna sodakota sesungguhnya sodako latat fa'u maka niscaya akan mencegah apa sodako itu mencegah sab'ina baban kepada 70 pintu minal balai dari bencana-bencana. Jadi begitu sodako dikeluarkan, maka sodako itu akan menutup 70 pintu bencana. Kan kadang kan ada orang sakit itu bersedekah, ternyata di sini ada juga. Wathani, adapun yang kedua, annaha sesungguhnya sodako, tobi buka ialah doktermu, berarti juru sembuh. Jadi kalau sudah ke dokter dan sembuh-sembuh sudah, keluarkan sodako, bisa dikasihkan ke Pak Yohandi, misal ke Adi. Saya siap nerima. Jadi mustahik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawu, berobatlah kalian semua, mardokum kepada penyakit kalian semua, berobat bisodakoti dengan mengeluarkan sodako. Jadi obatnya ternyata gampang, sodako. Jadi kalau ada yang sakit bisa ini dicoba. Kalau obat sudah tidak mempan, ke dokter sudah, ke ini sudah, kita ngikuti dawuhnya Nabi. Dawu mardokum bis sodako. Wasal itu adapun yang ketiga, annaha sesungguhnya sodako, sorot menjadi apa sodakoh itu, harisaka ialah penjagamu. Ini seperti yang di awal tadi. Jadi saat kemudian harta itu belum dikeluarkan, maka kita menjadi penjaganya. Tapi saat kemudian harta sudah kita keluarkan berupa sodakoh, maka harta yang dikeluarkan menjadi sodakoh itu akan menjadi penjaga kita. Itu bedanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahassinu, dan menjagalah siapa kalian semua, amwalakum kepada harta-harta kamu sekalian, bisodakoti dengan sodako. Lagi-lagi untuk menjaga harta itu dengan sodako. Warabiu adapun yang keempat, annaha ialah sesungguhnya sodako, tutfi'u ialah bisa memadamkan apa sodako, memadamkan wodobar robbi kepada murkanya Tuhan. Jadi dengan sodako itu akan memadamkan murkanya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sodaqatu adapun sodako, tutfi'u ialah bisa memadamkan apa sodako, wodobar robbi kepada murkanya Tuhan. Wal khamisu adapun yang kelima, annaha sesungguhnya sodako, ulfatun. Ya, ulfatun itu mempererat. Ulfatun ialah mempererat lil ikhwani kepada persaudaraan. Ya tentu ya, orang kalau sering bersodako, sering ngasih hadiah apa, misal sodako apa, tentu akan mempererat kepada persaudaraan. Diem-diem Pak ya dikasih T160 misalnya. Itu kan orang kan senang kan ya. Jadi itu sodako. Jadi untuk ulfatun lil ikhwani. Pak Memes juga bisa, nanti boleh. Kalau mau sodako boleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sodaqatu adapun sodako, hadiyatun ialah hadiah. Tahadu saling memberi hadiah siapa kalian, tahabu maka akan saling mengasihi siapa kalian semua. Jadi kalau saling memberi hadiah, maka akan tercipta saling mengasihi. Wasadisu adapun yang keenam, annaha sesungguhnya sodako, rikotun. Apa ya rikotun? Rikotun itu melembutkan. Jadi annaha sesungguhnya sodako, rikotun ialah melembutkan fil kulubi kepada hati.
Jadi orang yang keras itu kalau kena sedekah itu pasti lembut. Sudah membenci misal, terus dikasih, pasti akan lembut hatinya. Kalau enggak ya keterlaluan, mungkin hatinya sudah jadi batu. Qala alaihi salatu wassalamu, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa wajada menjumpai siapa man fi qalbihi di dalam hatinya, fi qalbihi di dalam hatinya man menjumpai qasawatan, akan keras ya. Maksudnya kerasnya hati. Falyansur, maka menebarlah siapa kalian semua, menebarkan as-sodaqota kepada sodaqah. Wasabiu, adapun yang ketujuh, annaha sesungguhnya sodaqah, tazidu ialah akan menambah apa sodaqah itu fil umri kepada umur. Orang yang sering sodaqah panjang umur. Makanya kalau di lagu-lagu itu kan cepat potong kuenya, itu mungkin biar cepat bersodaqah, biar tambah umurnya panjang, kan begitu ya? Logikanya begitu kan? Kan harus cepat dipotong, sodaqahnya biar cepat dikeluarkan. Karena ternyata annaha tazidu fil umri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sodaqatu adapun sodaqah, taruddu ialah akan menolak apa sedekah itu al-balaa kepada bala, wa tazidu dan akan menambah apa sedekah itu fil umri kepada umur. Jadi menolak bala tapi menambah umur. Hukiya an Aisyah radhiyallahu taala anha wallahu a'lam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.